Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara sekalian, hari ini kita akan menambah sedikit pengetahuan kita yang baru. Kalau sebelumnya kita menciptakan sebuah tabel, perintah dalam tabel tersebut dan mendesain sebuah form dan memberikan perintah tunggal dengan satu tabel. Nah, sekarang kita gunakan memanfaatkan tabel majemuk, ya, menggunakan dua tabel yang dipanggil dari satu form. Dan di sini kita juga akan belajar bagaimana cara merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Tabel yang kita gunakan ada dua. Nama project kita, terlebih dahulu kita harus ketahui nama project kita adalah project minimarket. Dan di dalam project tersebut kita menciptakan dua tabel, ya. Ada tabel barang. Ini tabel barang. Dan kemudian ada tabel penjualan. Di tabel barang, kalau seandainya kita lihat, nah, ini spesifikasi untuk tabel barang dan kita jadikan kode barang sebagai primary key. Kemudian untuk tabel penjualan, kita jadikan nomor faktur sebagai primary key dan kode barang sebagai foreign key. Oke, kita lanjutkan. Desain yang kedua, aktivitas yang kedua yang akan kita lakukan adalah mendesain form barang, ya, sebagai form induk atau tabel untuk pemanggilan tabel induk. Kita cek. Nah, ini merupakan desain sederhana untuk input data barang, di mana untuk jenis barang seperti yang kita ketahui ada saset dan lain sebagainya, ada saset box, kemudian botol dan lain sebagainya. Bisa diganti di row sort. Cari nanti di row sort di sini. Kemudian row sort type-nya silakan diganti menjadi value seperti biasa yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, untuk pengerjaan form barang ini nggak ada masalah, sama dengan pembelajaran pengerjaan form-form sebelumnya. Langkah pertama kita yaitu kita mengaktifkan, kita menggunakan tabel yang akan kita panggil pada objek form 1 dengan prosedur load. Nah, kita harus panggil tabel yang sudah kita ciptakan bersama, namanya atau modelnya atau jenisnya atau apa nama tabel yang kita ciptakan tersebut. Nah, kalau untuk menciptakan navigasi maka kita aktifkan activate di sini. Activate seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu juga dengan perintah awal, maju, mundur, akhir, sudah juga bisa melihat pada video kita yang sebelumnya. Nah, demikian untuk input data barang, saya rasa nggak ada masalah, sama dengan yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kita lanjut pada form berikutnya, yaitu form penjualan. Pada form penjualan ini, kita coba cek di form penjualan. Nah, untuk form load-nya, kita double klik di sini, form load. Untuk form load ada sedikit tambahan. Kita mengacu kepada project manager di mana tabel kita diposisikan tadi. Nah, untuk form load, form dengan prosedur load, perintah pertama adalah kita tutup semua tabel yang tidak kita fungsikan. Kita pilih yang pertama, select 1, atau kita pilih untuk tabel pertama yaitu tabel penjualan tempat kita bekerja dengan order tag-nya, dengan set ordernya ke nomor faktur. Primary key-nya adalah nomor faktur. Kemudian yang kedua, ada nanti tabel pertama yang kita gunakan pada tabel penjualan ini yaitu tabel barang. Di tabel barang ini kita panggil berdasarkan primary key-nya, dan ingat nama tabel ini harus sama dengan yang sudah ada kita ciptakan pada project manager. Oke, langkah pertama selesai. Pada form activate kita tidak menciptakan sama sekali kalau seandainya kita tidak membuatkan di sini navigasi. Oke, kita lanjutkan. Berikut kita lakukan perintah simpan. Saya rasa nggak ada masalah. Simpan untuk kita mengaktifkan tabel yang mana, ke tabel yang mana kita akan melakukan penyimpanan. Tadi kita buatkan option pertama untuk tabel penjualan. Maka untuk penyimpanan select 1, select 1, append blank, langsung kepada perintah yang akan kita buatkan. Begitu juga dengan delete, saya rasa nggak ada masalah. Di save saja dan kemudian di form load saja sedikit perbedaan. Kemudian untuk kode barang ini yang akan kita panggil,
Silakan saudara double klik di sana. Nah, objeknya berada di combo 1 karena saya bekerja di sini di combo 1. Bisa dilihat di propertiesnya di combo 1 pada tabel penjualan. Pada combo 1, teks 2-nya sama dengan nama barang. Nah, untuk select 2 ini, nama barang tersebut merupakan yang ada pada tabel barang. Select 2 mengacu kepada tabel barang. Begitu juga dengan harga. Oke, tidak ada masalah saya rasa. Kemudian untuk perintah menentukan jumlah bayar. Double klik pada jumlah beli. Nah, seperti biasa tampilannya, seperti biasa perintahnya. Kemudian untuk jumlah uang, inputkan saja jumlah uangnya berapa, dan uang kembali didapatkan kalau seandainya jumlah uang sudah ada. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah selesai, silakan saudara jalankan perintah. Kita tes. Nomor faktur 002, kode barang 03 misalkan. Ternyata mereknya adalah, nama barangnya adalah kipas angin, harganya lebih kurang yang ada di depan. Jumlah belinya ada 2. Nah, ini harganya. Diberikan uang misalkan 400.000. Nah, berapa ini? 400.000. Bersisa 50.000. Kita simpan. Data tersimpan, kita browse. Nah, ini data yang sudah tersimpan tadi. Selamat mencoba. Semoga mendapatkan pengetahuan tambahan dari informasi sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.